Kemudian ini reservoir simulation ya. Inputnya tentu saja dynamic static property, dan ketika kita run kita bisa lihat terutama profil saturasi CO2-nya. Tentu saja kita lihat juga profil pressure-nya, profil densitasnya, dan ya profil saturasi. Hopefully dengan sisa waktu yang ada saya ingin memberikan review sedikit aja tentang simulasi ya. Kalau ini yang secara 3D-nya, tapi kalau secara vertikalnya dapat dilihat di sini. Along with time ya, 2 tahun, 20 tahun, 200 tahun. Awal-awal injek masih seperti ini, tapi along with time CO2-nya akan naik ke atas ya, karena bagaimanapun CO2-nya lebih ringan dari water, sehingga dia akan mengumpul dulu ke atas. Oke, karena gravity, karena buoyancy. Oke, lama-kelamaan bereaksi dengan brine, brine-nya akan lebih berat daripada brine tanpa CO2. Artinya brine akan turun. Ya, karena densitas dari brine yang sudah mengandung bikarbonat itu lebih berat. Turun ke bawah. Ini 4.000 tahun. Nah, lama-kelamaan in the very, very, very far future ya, pasti di sini sudah ada nanti akumulasi mineralnya. Seperti itu. Oke, dan slide terakhir, mengapa important di Indonesia? Karena CO2 punya banyak source CO2. Dan yang saya tunjukkan di sini adalah lapangannya. Ya, lapangan migas yang banyak CO2-nya. Ada di Alur Siwa, ada di Kuala Langsa, ada di Singa, Arung Nowera, ada di Gundih, ada di Tangguh. Ini 12% CO2-nya. Bayangkan di East Natuna, CO2-nya 80%. Kuala Langsa 81%. Senoro 3%, Matindok 3%, Gundih 20%. JTB 35%. Artinya kalau kita mau ambil natural gas-nya, karena kita memang masih butuh energi, apalagi pemerintah punya target 1 juta barel dan berapa million scuff per day, saya lupa angkanya. Tapi intinya kita masih butuh natural gas. Tapi kalau kita mengambil natural gas dari sumber-sumber ini, ya berarti kita banyak juga mengambil CO2-nya. Sekarang CO2-nya mau diapakan? Apakah dirilis ke atmosfer? Ya tentu tidak. Harapannya in the future kita masukkan ke dalam CCUS. Dan studi yang berjalan ini saya relatif memakai data yang agak lama ya, karena CCUS ini sedang berkembang cukup pesat. Harusnya ada data yang lebih baru. Tapi ada beberapa studi terkenal yang sudah dipublikasikan juga ya, disosialisasikan, dipaparkan gitu bahwa memang sedang dilakukan studi. Yaitu untuk CO2 Enhanced Oil Recovery di lapangan Sukowati. Oke, targetnya 15 juta ton CO2 injeksi 25 tahun. CO2 dan Enhanced Gas Recovery di Gundih Field antara ITB dan Jepang. 3 juta ton untuk injeksi 10 tahun. Dan CO2 Enhanced Gas Recovery di Tangguh 30 juta ton 10 tahun. Ya, jadi itu studi-studi yang berjalan. Kita masih punya banyak sumber CO2, baik dari lapangan migas, dari pembangkit listrik, dari industri. Pertanyaannya CO2-nya mau kita apain? Semoga semuanya itu bisa diintegrasikan dengan CCUS. Oke, sebentar saya pindah dulu ke simulasi sebentar ya. Oke, jadi ini simulasi yang saya sudah lakukan ya teman-teman. Jadi saya di sini punya beberapa injektor. Oke, dan saya menginjeksikan CO2 seperti itu. Dan kalau kita lihat nanti misalnya di sini ada komponen yang namanya komponen CO2. Molar density dari CO2 dapat kita lihat di sini. Yang warna merah itu berarti molar densitas dari CO2-nya tinggi. Dan dapat dilihat ini saya simulasikan sampai tahun 3100 ya. Bayangkan tahun 3100. Ya supaya memungkinkan CO2-nya ini setelah lama kita injek apa yang terjadi gitu ya. Setelah 1000 tahun berikutnya gitu dari tahun 2000. Ya ternyata kalau dilihat dari kondisi seperti ini CO2-nya pada ngumpul di atas.
Seperti itu ya. Dan tadi saya ada sebut bahwa CO2 akan masuk ke dalam water, oke, akan masuk ke dalam water menjadi karbonat, dan CO2-nya dan water akan menjadi lebih berat. Kita lihat profilnya seperti apa. Mass density of water dapat lihat di sini. Profilnya jadi lebih berwarna-warna karena di titik-titik tertentu waternya udah lebih banyak mengandung CO2 yang sudah larut. Ya, ini awalnya biru semua ya, awalnya biru semua nih. Tapi kadang-kadang kalau saya mundur ke bawah ke kondisi original, ya karena 1000 tahun itu jadi dia nggak terlalu mulus kembali ke belakang. Tapi awalnya itu kecil semua gitu ya, tapi setelah kita injek dengan CO2, bereaksi dengan CO2, terjadi perubahan. Seperti itu. Dan kita juga bisa lihat nih, misalnya di graf, kita pergi ke misalnya VIP6, kemudian di sini ada analitik. Nah, tadi yang saya sebutkan structural trapping, capillary trapping itu untungnya di software-software yang sekarang sudah ada gitu ya. Misalnya number of moles CO2 mobile in gas. Ini berarti adalah berapa banyak structural trapping berperan. Kemudian number of moles CO2 trapped in gas, berarti ini residual trapping, dapat dilihat kontribusinya setelah 1000 tahun. Dan juga number of moles component in water, ini berarti berapa banyak CO2 yang larut ke dalam water, dapat dilihat di sini. Ya, dan misalnya saya ubah warna menjadi warna biru misalnya, supaya kita bisa melihat. Kemudian yang ketrap di gas itu misalnya saya ganti warna hijau. Nah, dapat kita lihat ya. Jadi yang tersimpan di structural trapping setelah berapa tahun nih? Setelah ribuan tahun itu turun dia sebenarnya. Ya, awalnya dia tinggi, sebentar. Tapi setelah kita bicara 1000 tahun dia turun. Kontribusi structural trapping itu turun. Yang naik adalah yang ini, yang biru. Artinya along with time, makin banyak yang larut ke dalam water. Gitu ya. Yang residual trapping naik, tapi ya makin lama juga makin menurun. Kenapa? Karena setelah bicara 100, 200, 300, bahkan 1000 tahun, bubble-bubble yang keperangkap dalam kapiler tadi, di dalam porosity, itu larut ke dalam water dan menjadi karbonat, menjadi ion di dalam water. Ya, jadi sebagai kesimpulan ya, mengapa CCUS itu penting ya, karena kita masih butuh fossil fuel for a very 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 long time, dan kita harus mitigasi CO2-nya. Dan mengapa ini penting ya, karena fortunately ini possible untuk kita lakukan dan possible untuk kita simulasikan. Dan melihat semuanya ini ya, semoga kita menjadi lebih termotivasi gitu ya, bahwa ini visible, ini doable, dan ini worth it banget untuk kita lakukan. Oke, I think that's all teman-teman. Semoga yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat, dan kembali lagi ke moderator ya untuk Q&A. Terima kasih.